Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Sahabat yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian, sejenak kita masih bersama ayat surah Yasin yang menjelaskan peringatan Allah nanti dari kemudian bagi manusia yang gagal hidup. Ini orang gagal hidup nih, agar kita tidak gagal. Kita diperingatkan dengan orang yang gagal hidupnya, sia-sia usianya. Nauzubillah. Orang yang menuruti kehendak syaitan. Ayat berapa kemarin? Ayat 60 surah Yasin, halaman 444. Mushaf Madinah 444. Cantik alamannya ya, 444. Tidak lupa lagi tuh. Ayatnya ayat 60. Peringatan Allah terhadap orang yang gagal hidup. Jadi garis besarnya manusia ini ada dua golongan. Yang berhasil itu disorot dalam ayat 55, 56, 57, 58. Itu orang yang berhasil, sukses. Ashabul jannah. Ayat 55. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minhum. Ini orang yang sukses, ahlul jannah, yang disambut ketibaannya, kedatangannya di jannah oleh Allah mengatakan salamun. Dalam surah Ar-Ra'du dijelaskan juga mereka disambut oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Mungkin besok kita bicarakan tentang orang yang sukses. Sekarang orang yang gagal dulu, agar kita menghindari kegagalan. Apa katanya di sini? Sudah ini kelima kalinya ini ya, kita menyorot ayat 60. Kemarin kali keempat, ini kali kelima. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Wahai anak Adam, kan sudah dikasih tahu dulu kata Allah, Allah ta'budu syaitan. Jangan tunduk kepada syaitan, jangan ikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu kan musuh kalian yang jelas. Nah, kalau kita lihat pangkal permusuhan ini, bila kita lihat cerita Nabi Adam dari halaman 6, cerita Adam dijadikan cerita Nabi Adam dan Hawa gagal dalam menghadapi muslihat iblis. Akhirnya Adam terusir dari jannah. Akhirnya bertahun-tahun menangis, sehingga Nabi Adam menerima pesan yang baik dari Allah yang disebutkan dalam ayat 37 suratul Baqarah, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Adam menerima zikir, doa, istighfar. Dengan doa istighfar inilah Nabi Adam diampuni dosanya, lalu diterima lagi kembali kepada Allah. Fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima amalan, zikir, doa dari Rabb. Rabb ya, dari Allah. Kalimat hanya beberapa patah kata saja. Fataba alaih, lalu diterima taubatnya. Innahu wat-tawwabur rahim. Sungguh Allah itu maha menerima taubat lagi maha rahim. Ayat 37 ini penjabarannya, huraiannya dalam ayat 23 surah Al-A'raf halaman 153. Jauh perginya ya.
Dari halaman 6 sambungannya ke halaman 153. Ayat ini atau doa ini kita rata-rata kita sudah biasa membacanya, tapi mungkin ada yang tidak tahu pangkal ceritanya. Nah, pangkal ceritanya yang tadi lah ya, bahwa setelah Nabi Adam gagal menghadapi tipu muslihat iblis, Allah mengajarnya doa. Inilah doa ini. Jadi supaya kita tahu pangkal ceritanya, nanti kita akan rajin membacanya ya. Rata-rata jemaah kita sudah hafal doa ini dan selalu dibaca, terutama sesudah salat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo kita baca sama-sama serentak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang sangat mustajab, yang dikatakan ulama termasuk Ismul A'zam, namanya doa paling mustajab. Terdapat dalam Quran, terdapat dalam sejarah Nabi Adam, yang mengatakan di sini Rabbana zalamna, ya Allah zalim kami ini Allah, karena melanggar perintah Allah. Satu perintah saja yang dilakukan, yang dilanggar. Oh, macam mana kalau orang tuh 10 perintah satu hari, 20 satu hari, 30 satu hari, dan berulang-ulang, berulang kali. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah zalim kami ini. Kalau bahasa senangnya zalim itu jahat. Zalamna anfusana, kami menzalimi diri kami sendiri. Orang yang buat dosa itu, dampak dosa itu dia yang menghadapinya. Kenapa tidak nampak jalan ke masjid? Banyak dosa. Kenapa tidak mau tahajud? Dosa bertimbun. Pernah jemaah di zaman Imam Hasan Basri mengadu kepada imam, curhat. Imam, ya, kami ini sudah siap air untuk wudu sebelum tidur, niat untuk tahajud, tapi tidak terbangun. Apa kata imam? Dulu orang mau berwudu air disediakan, sekarang setiap rumah ada air. Setiap rumah ada air, ada fasilitas, tapi tidak bangun. Kata Imam Hasan Basri, qayyadatkum khatayakum, kalian ini dibelenggu dosa loh katanya. Qayyadatkum khatayakum, kalian ini dibelenggu dosa, maka tidak mau tahajud. Kata Imam Hasan Basri terhadap orang yang curhat. Ketaatan akan berat dilakukan kalau dosa masih banyak. Ketaatan akan ringan, akan manis, akan indah kalau dosa sudah minimal dosanya atau sudah bersih dari dosa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami ini menzalimi diri. Dampak dosa kami terusir dari jannah ya Allah. Dampak dosa orang tuh tidak mau tahajud, tidak mau ke masjid, tidak mau pegang Quran, tidak mau berzikir, tidak mau menambah ilmu, tidak mau mendekati orang saleh, tidak merasa kehilangan ilmu, tidak merasa kehausan, tidak merasa kegersangan. Dia hidupnya gersang, dia haus, kehilangannya banyak, tapi tidak merasa hilang. Barek itu. Dia sakit, tapi enak dengan penyakit yang dihadapinya. Susah. Yang senang apa? Orang yang sakit, tahu dia sakit, dicarinya dokter, berubahnya, sehatnya. Ini enggak, sakit, hari-hari menambah penyakit. Zalamna anfusana, kami ini menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memberikan maghfirah, keampunan, wa tarhamna, tidak memberi rahmat, lanakunanna minal khasirin, rugi hidup kami ini. Satu hari tidak ke masjid, 2 hari tidak ke masjid, seminggu tidak ke masjid, sebulan tidak ke masjid,
lanakunanna minal khasirin, rugi hidupnya. Jadi sangat cantik sekali doa Nabi Adam ini ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kita akan menyingkap maknanya. Kami menzalimi ini, kami ini jahat ya Allah. Risiko dampak dosa itu kami hadapi hari-hari ya Allah. Suaminya bermasalah, istri bermasalah, ayah bermasalah, ibu bermasalah, anak-anak lagi banyak masalahnya. Apalagi zaman sekarang ya, era globalisasi. Meninggallah ayahnya, meninggalkan istri yang bermasalah, keluarga yang bermasalah. Ayahnya meninggal terbaring dalam kubur, ayah sudah mati, dosa hidup. Ayahnya sudah mati, suami sudah mati, dosanya mengalir. Meninggal ibu begitu juga, tidak dididik anaknya. Zalamna anfusana, zalim terhadap dirinya, rugi hidupnya. Orang yang sudah mati, dosanya hidup. La ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita coba baca doa ini sebanyaknya mungkin. Jadikan wirid, jadikan amalan. Bukan hanya sesudah sholat saja, patutnya ada waktu kosong, waktu senggang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil duduk, sambil kerja di sawah, di ladang, di kebun, sambil duduk di toko, sambil mengemudi, menyetir, sambil berjalan, sambil menunggu lampu merah. Kalau ada lampu merahnya, kalau jalan macet, banyakkan doa ini. Ada cerita orang saleh, unik ceritanya. Orang saleh itu bincang, Pak, dari rumah Bapak ke kantor berapa lama Pak? Oh, kalau jalan macet katanya saya dapat 800 tasbih. Kalau tidak macet 250 saja. Apa sih tasbihnya Pak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini tasbih yang dipikirkannya. Kita pikir ini Rabbana zalamna ini. Ada sahabat mengira hurufnya ini hurufnya 50 katanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, hurufnya 50. Satu huruf 10 nilainya. Sebut satu kali 50 kali 10 500. Kalau baca 10 kali dah 5.000. Mungkin semenit atau katalah 2 menit. 2 menit dapat nilai berapa tadi? 5.000. Agama ini kata ulama bisnis, manggaleh. Carilah untung sebanyak-banyaknya, hindarilah kerugian semaksimalnya. Mudah-mudahan beruntung. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zinna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.